Assalamualaikum, selamat datang di channel English Zone. Nah, para pembelajar bahasa Inggris dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas materi yang kedua untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 pada kurikulum Merdeka. Dan materi yang kedua ini adalah the expression of asking and giving suggestion, ungkapan meminta dan memberi saran. Tujuan pembelajaran mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama memahami ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi saran dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, menyusun dialog pendek yang menggunakan ekspresi meminta dan memberi saran. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan tersebut dalam percakapan sehari-hari dengan tepat. Definisi ekspresi meminta dan memberi saran. Definisi asking for suggestion. Definisi meminta saran adalah ungkapan yang digunakan ketika seseorang ingin meminta saran atau masukan dari orang lain untuk membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Definisi giving suggestion atau definisi memberi saran adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran atau masukan kepada orang lain agar mereka bisa mengambil keputusan atau solusi yang lebih baik. Lanjut, ini adalah contoh meminta saran dalam situasi formal. Kalian bisa menggunakan salah satu contoh ungkapan memberi saran di bawah ini. Could you give me some advice? Dapatkah kamu memberiku beberapa saran? Would you mind suggesting something for me? Akankah kamu memberikan saran sesuatu untukku? What would you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan untukku? I would appreciate your suggestion on this. Aku akan menghargai masukanmu tentang ini. Nah, ini adalah contoh giving suggestion dalam situasi formal. Kalian bisa menggunakan salah satu contoh ekspresi di bawah ini. I suggest that you. Aku menyarankan bahwa kamu titik-titik. I would recommend that you. Aku merekomendasikan bahwa kamu titik-titik. You might consider. Kamu bisa memutuskan titik-titik. Perhaps it would be better to. Mungkin ini akan lebih baik untuk titik-titik. Nah, yang berikutnya ini adalah asking for suggestion, meminta saran di situasi informal. Dan bagaimana caranya? Kalian bisa menyimak dengan baik dan gunakan salah satu di antaranya. What should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Got any ideas? Punya ide-ide? Any suggestion? Adakah saran-saran? Do you think I should? Apakah kamu punya pendapat aku harus titik-titik? Nah, yang berikutnya ini adalah giving suggestion dalam situasi tidak formal. Ungkapannya diantaranya adalah you should titik-titik. Kamu sebaiknya titik-titik. Why don't you? Kenapa kamu tidak titik-titik? How about? Bagaimana jika titik-titik? If I were you, I'd blah blah blah. Jika aku jadi kamu, aku titik-titik. Nah, ini kalian bisa menambahkan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, berikut adalah contoh dialog formal dan informal. Dan sekarang kita akan membahas yang formal situasi ya atau formal situation. Nah, di contoh dialog di A ini kalian bisa menemukan ungkapan untuk meminta saran yaitu could you give me some advice. Kemudian ada ungkapan memberikan pendapat yaitu I would recommend that you consider your interest and strengths. Nah, itu adalah
ungkapan memberikan saran. Nah, ini di bagian B ini adalah contoh dialog dalam situasi yang tidak formal atau informal situation. Nah, kalian bisa melihat dalam dialog Rina dan Lina ini adalah sahabat dekat ya, dan Rina ini lagi mengalami masalah, dia sangat begitu stres dan tidak bisa berkonsentrasi. Nah, Lina ini tanpa dimintai pendapat, dia langsung tanggap dan memberikan saran ya, dengan kalimatnya yaitu, "Why don't you take a break for a while?" Kenapa kamu tidak istirahat untuk sementara? Nah, kemudian kalimat yang lainnya, "How about going for a short trip?" Kenapa tidak pergi untuk jalan-jalan yang pendek, maksudnya jalan-jalan yang nggak jauh? A change of scenery might help. Jadi bisa melihat pemandangan itu bisa membantu gitu ya untuk merelaksasi. Dan Rina berterima kasih atas saran yang diberikan oleh sahabatnya. Nah, demikianlah contoh memberikan saran ya di situasi yang tidak formal. Demikianlah penjelasan materi tentang asking and giving suggestion. Semoga dengan video ini sahabat pembelajar bahasa Inggris mudah untuk memahami dan mudah juga untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini dan kalian mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.